Emang kalau iri beda ya? Ternyata Amerika ada niat busuk terhadap Indonesia membeli Su-35. Dalam laporan terbaru, media Amerika Serikat mengungkapkan sejumlah masalah terkait jet tempur Su-35 yang hendak dibeli oleh Indonesia. Kontrak pembelian yang telah disepakati pada tahun lalu kini dibekukan akibat kekhawatiran atas performa dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh pesawat tempur asal Rusia tersebut. Menurut analisis yang dipublikasikan oleh outlet berita terkemuka, Su-35 mengalami beberapa kelemahan signifikan yang dapat memengaruhi operasional dan efektivitasnya dalam konteks pertahanan Indonesia. Meskipun Su-35 dikenal dengan kemampuannya dalam dogfight, laporan menyebutkan bahwa teknologi avionik dan sistem senjata yang digunakan pada jet ini tidak sebanding dengan pesawat tempur modern lainnya, seperti F-35. Media tersebut juga menyoroti tantangan dalam pemeliharaan dan dukungan logistik yang mungkin dihadapi oleh Indonesia. Ketersediaan suku cadang dan layanan teknis dari Rusia bisa menjadi hambatan, terutama dalam situasi darurat. Dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat, media AS menyebutkan bahwa membeli Su-35 bisa mengakibatkan dampak negatif bagi hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra strategisnya, terutama Amerika Serikat. Laporan juga mengungkapkan bahwa selama uji coba, terdapat beberapa masalah teknis yang mencolok, seperti kinerja mesin yang tidak konsisten dan masalah dengan sistem radar. Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Indonesia mengaku sedang mengevaluasi kembali keputusan pembelian ini dan mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat angkatan udaranya. Sumber-sumber di Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa keputusan akhir akan didasarkan pada pertimbangan strategis dan kebutuhan pertahanan nasional. Kontrak yang dibekukan ini menjadi isu panas di kalangan analis pertahanan dan pengamat politik, dengan banyak yang menganggapnya sebagai sinyal bahwa Indonesia mungkin beralih ke produk militer dari negara lain yang menawarkan teknologi yang lebih mutakhir dan dukungan yang lebih baik. Menurut dari pihak Rusia belum memberikan komentar resmi terkait pembekuan kontrak ini, namun langkah ini bisa berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara di bidang pertahanan. Sebagai langkah ke depan, Indonesia diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan militernya sambil mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang ada. Amerika Serikat menawarkan berbagai model pesawat tempur yang telah terbukti andal. F-16 dan F-15 adalah dua model yang sering dipertimbangkan oleh negara-negara yang ingin meningkatkan kemampuan tempur mereka. Dengan dukungan teknis yang lebih baik dan akses ke suku cadang yang lebih mudah, pesawat-pesawat ini bisa menjadi solusi ideal untuk Indonesia. Negara-negara Eropa juga menawarkan pesawat tempur canggih seperti Eurovictor Typhoon dan Dassault Rafale. Kedua pesawat ini memiliki teknologi avionik yang lebih maju dan kemampuan multirole yang dapat memenuhi kebutuhan strategis Indonesia di wilayah yang semakin kompleks. Selain membeli pesawat baru, Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Program pelatihan, pertukaran teknologi, dan kolaborasi dalam riset dan pengembangan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan militer nasional. Pembekuan kontrak Su-35 ini bukan hanya berdampak pada aspek militer, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Meskipun kedua negara memiliki sejarah kerjasama, masalah ini bisa menjadi titik kritis yang memerlukan diplomasi yang hati-hati dari kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan, menyatakan bahwa mereka akan melakukan kajian mendalam mengenai situasi yang terjadi. Dalam pernyataan resmi, Kementerian mengungkapkan bahwa keputusan pembekuan kontrak Su-35 bukanlah langkah yang diambil dengan mudah, tetapi lebih merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa investasi dalam pertahanan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi keamanan nasional. Kementerian juga berkomitmen untuk melakukan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk institusi militer, untuk mengevaluasi semua opsi yang tersedia. Diharapkan, hasil evaluasi ini akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat mengenai alokasi anggaran dan pemilihan teknologi pertahanan yang sesuai. Pembekuan kontrak Su-35 juga dapat memengaruhi industri pertahanan lokal Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat bahwa keputusan ini bisa mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan, Indonesia dapat berupaya menciptakan pesawat tempur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan situasi geopolitik. Bahkan dengan proyek-proyek seperti pesawat tempur ringan, seperti yang sedang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemampuan militer nasional. Kemandirian dalam produksi alat utama sistem senjata, alutsista, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada negara asing dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ketegangan geopolitik di Asia Tenggara, termasuk konflik di Laut Cina Selatan, menjadikan penguatan militer sangat penting bagi negara-negara di kawasan ini.
Keputusan Indonesia untuk membekukan pembelian Su-35 mungkin memberi sinyal kepada negara-negara lain bahwa Jakarta berkomitmen untuk menilai kembali aliansi pertahanannya dengan hati-hati, terutama dalam menghadapi potensi ancaman yang lebih besar. Dengan langkah ini juga dapat mendorong negara-negara tetangga untuk mempertimbangkan kebijakan pertahanan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Jika Indonesia berhasil menemukan alternatif yang lebih baik, hal ini bisa memberikan dorongan positif bagi stabilitas kawasan dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara negara-negara di Asia Tenggara. Selain implikasi militer dan politik, pembekuan kontrak Su-35 juga dapat berdampak pada sektor ekonomi Indonesia, khususnya di bidang pertahanan. Investasi dalam program pembelian pesawat tempur baru biasanya diharapkan dapat meningkatkan industri terkait, seperti produksi suku cadang, perawatan, dan pelatihan pilot. Dengan dibekukannya kontrak ini, ada kekhawatiran bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di sektor ini bisa terhambat. Namun, ada peluang bagi Indonesia untuk mengalihkan investasi tersebut ke sektor industri pertahanan dalam negeri. Dengan meningkatkan fokus pada pengembangan produk lokal, seperti pesawat tempur ringan atau drone, Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada impor alat militer. Beberapa pakar menilai bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan lokal, yang telah menunjukkan potensi dalam proyek-proyek sebelumnya. Beberapa negara, seperti India, Australia, dan Jepang, menunjukkan minat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Kesepakatan dalam bentuk transfer teknologi, pelatihan militer, dan pengembangan bersama alat-alat pertahanan dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan. Namun, reaksi masyarakat terhadap keputusan pembekuan kontrak ini beragam. Di satu sisi, banyak yang menyambut baik langkah pemerintah untuk mengevaluasi keputusan yang diambil sebelumnya, terutama ketika ada potensi risiko yang dapat memengaruhi keamanan nasional. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi kesiapan militer Indonesia di masa depan. Di kalangan komunitas militer, diskusi mengenai penggantian Su-35 dengan alternatif lain sedang berlangsung. Beberapa anggota militer menyatakan pentingnya memiliki pesawat tempur yang tidak hanya unggul dalam kemampuan tempur tetapi juga mudah dipelihara dan mendukung operasi jangka panjang. Evaluasi menyeluruh terhadap semua opsi yang tersedia diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat kekuatan Angkatan Udara Indonesia. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ini, termasuk komunitas militer, industri pertahanan, dan masyarakat sipil. Langkah ini tidak hanya akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pertahanan negara. Dengan memanfaatkan momen ini secara optimal, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang tangguh, sambil tetap berkomitmen terhadap kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Keputusan yang tepat dalam waktu dekat akan menciptakan landasan yang kuat bagi pertahanan Indonesia di masa depan. Dalam konteks pembekuan kontrak ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi komunikasi publik yang jelas dan transparan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai alasan di balik keputusan ini, serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya untuk memastikan keamanan nasional. Dengan melakukan komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menghindari spekulasi dan kekhawatiran yang tidak perlu di masyarakat. Selain itu, diplomasi pertahanan menjadi sangat penting. Indonesia harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara pemasok alutsista lainnya dan memastikan bahwa langkah yang diambil tidak merugikan kerjasama internasional yang telah terjalin. Dengan menjelaskan keputusan ini dalam konteks kebutuhan pertahanan yang lebih luas, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap keamanan kawasan dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan mitra strategis. Satu aspek penting dalam perumusan ulang strategi pertahanan adalah pengembangan sumber daya manusia. Indonesia harus memastikan bahwa angkatan bersenjatanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi militer terbaru. Program pelatihan yang lebih terfokus dan kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam mengoperasikan pesawat tempur modern dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapan militer Indonesia. Dengan pendidikan dan pelatihan pilot, teknisi, dan personel pendukung lainnya harus diprioritaskan, terutama jika Indonesia memutuskan untuk beralih ke sistem senjata baru. Membangun keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi yang ada akan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penggunaan alat pertahanan yang diambil.